Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk waktu kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kami. Dan kami bersyukur untuk undangan Tuhan yang terus Tuhan berikan buat kami untuk mendengar suara Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami berdoa. Tuhan berkati kami. Berikan kami telinga yang baik. Berikan kami hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kami bisa mendengar sekaligus menjadi pelaku firman. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat kita untuk kembali melanjutkan dari surat Yakobus. Dan kita sekarang sudah masuk di dalam Yakobus 1 ayat 19 hingga ayat yang ke-25. Mari saudara, saya ajak supaya kita sama-sama bisa membaca bagian firman Tuhan ini. Dan saya akan baca ayat 19, kemudian Bapak Ibu Saudara bisa selanjutnya hingga akhir ya. Yakobus 1 ayat 19 sampai 25 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kita bersama-sama. Namun siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semua, berbahagialah yang mendengar dan juga melakukan firman. Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini sangat-sangat menarik ya. Pendengar atau pelaku firman. Coba deh kita renungkan. Selama ini aku ini sebenarnya sudah jadi pendengar yang baik atau tidak? Apakah selama ini aku hanya menjadi pendengar tapi gak mau melakukan? Atau mungkin ada yang mengatakan aku sudah menjalani kedua-duanya. Dengerin oke, melakukannya oke. Puji Tuhan saudara. Dan bisakah kita memisahkan antara mendengarkan firman dan juga melakukan firman? Makanya ini saya sengaja buat seperti ini. Saya nggak tulis seperti memanjang begitu, pendengar firman lalu pelaku. Pertanyaannya, apakah kita bisa memisahkan hal itu? Saya maunya jadi pendengar aja deh. Saya nggak mau jadi pelaku firman susah. Tapi kalau dengar tuh gampang saudara. Saudara, kalau misalnya pertanyaan ini didengar oleh Yakobus si penulis, taruhlah Yakobus itu ada di sini. Kemudian dia dengar saya ngomong, ya, saya bertanya kepada saudara, bisakah kita memisahkan antara mendengarkan dan melakukan firman? Saya yakin pertama kali Yakobus langsung bisa ngomong, gak bisa. Karena apa saudara? Kalau misalnya firman itu hanya didengar saja, itu siapapun bisa mendengar. Mendengar tanpa melakukan. Itu lebih gampang. Tapi Yakobus tetap mengatakan mendengar dan juga melakukannya. Ini nggak bisa ditawar-menawar ya. Dan kita semua tahu bagaimana
Yakobus itu sebagai orang Yahudi dan yang namanya Taurat Tuhan, titah Tuhan, perintah Tuhan, hukum Tuhan, sabda Tuhan, aturan Tuhan itu harus didengar dan dilakukan. Intinya begini, kalau orang Yahudi ya, kalau mau dengar firman Tuhan, tapi kamu nggak mau melakukannya, sama sekali nggak usah dengar. Itu loh. Jadi udah betul-betul terekam dengan sangat kental sekali di dalam diri orang Yahudi untuk mendengar dan melakukan firman. Saudara, mereka sudah betul-betul merendam imajinasi ini. Bahwa kalau aku dengar, berarti aku harus melakukan. Nggak bisa ditawar-menawar. Ketika mereka dengarkan melalui siapapun tentang firman itu, ya, mereka sudah tahu konsekuensi ketika mendengar. Beda seperti kita. Kita mau dengar, kita nggak mau lakuin, nggak ada yang tahu. Benar nggak? Nggak usah jauh-jauh saudara. Coba deh tanya sama sebelah kiri kanan saudara. Bener-bener dengerin mau lakukan apa enggak? Coba tanya. Saudara, inilah yang membuat Yakobus tidak bisa memisahkan antara mendengar firman dan tanpa melakukannya. Menjadi pendengar atau menjadi pelaku itu bukan sebuah pilihan. Tetapi itulah yang terjadi ketika kita ada di hadapan sang firman itu. Saudara, saya yakin masing-masing kita waktu kita mau punya niat untuk datang ke gereja, saudara minta sama Tuhan atau tidak? Tuhan, aku ingin diberkati. Diberkati seluruh rangkaian ibadah, bukan hanya firman Tuhan ya. Karena nilai-nilai firman Allah itu juga ada di dalam setiap pujian, di dalam setiap doa, dan di dalam seluruh rangkaian liturgi ini. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap mendengar, tapi juga kita mau melakukan? Sudah siap dua-duanya? Atau tunggu aja dulu lah? Dan kita mesti ketahui bahwa mendengar firman itu, maka kita terdorong untuk mau melakukannya. Apalagi kita tahu bahwa firman itu penuh dengan kebenaran Allah. Firman itu penuh dengan keadilan Allah. Firman itu penuh dengan cinta kasih Allah. Dan kualitas-kualitas Allah ini gak mungkin cuma didengar, tetapi harus dilakukan supaya apa? Terwujud dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Termasuk saudara dan saya juga. Ada firman, maka ada perubahan. Ada firman, maka ada pertobatan. Ada firman, maka keselamatan itu akan terjadi. Saudara, Yakobus menjelaskan secara detail. Sekalipun kalau kita baca dari ayat 19 sampai 25, kita nggak perlu effort yang susah sekali untuk mengerti bagian firman Tuhan ini. Karena apa? Semuanya ini berupa nasihat daripada Yakobus ya. Dan dalam perikop ini kita akan belajar menjadi pendengar firman dan menjadi pelaku firman. Selama ini sudah menjadi bagian hidup saudara, enggak apa-apa. Tapi yang kita mau pelajari menjadi pendengar yang seperti gimana ya? Ataupun menjadi pelaku firman yang seperti apa ya? Bagaimana caranya supaya saya bisa jalani bersama-sama dalam bagian firman Tuhan ini? Ada dua hal yang akan kita simak, yaitu menjadi pendengar firman dan juga menjadi pelaku firman. Saudara, kita akan masuk di dalam bagian pertama. Menjadi pendengar firman. Itu ada di ayat 19 sampai 21. Menarik sekali diawali dengan apa? Saudara-saudaraku yang terkasih. Ingatlah hal ini. Ingatlah. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Saudara,
Garis bawahi kata cepat untuk mendengar. Bukan berarti kita dengar firman Tuhan cepat-cepat ya, supaya selesai cepat, enggak gitu saudara. Tapi cepat untuk mendengar yang dimaksud bagian firman Tuhan ini adalah cepat mendengar dengan antusias ya. Dengan keinginan yang begitu dalam dan juga dengan dorongan. Dorongan dari dalam hati melalui pekerjaan Roh Kudus. Saudara, kalau saudara punya antusias, punya keinginan, punya dorongan itu, tapi kalau saudara tidak datang, ya, tidak datang membaca, membuka Alkitab dan tidak datang ke tempat di mana firman Tuhan itu bisa dengar, itu berarti bukan cepat untuk mendengar. Ya. Saya mau ibadah, saya mau gereja, saya mau ikut persekutuan. Punya antusias, semangat, tapi gak mau datang. Ya gimana ya? Sekarang tuh banyak kita bisa baca firman Tuhan tuh gampang sekali. Kita buka di YouTube bisa, ya, Instagram juga bisa. Pokoknya sosmed itu begitu banyak, memudahkan kita. Tapi masalahnya itu keinginan, semangat, dorongan, bahkan antusias itu untuk datang itu kita mau apa enggak. Dan Yakobus menuliskan bahwa ingatlah, kalau mau dengar firman, cepat mendengar, kita mesti datang. Kita mesti lakukan sesuatu supaya itu terwujud. Dan saudara, dorongan itu bukan dari kekuatan sendiri, tapi dari kekuatan Allah yang memberikan kita dorongan yang begitu kuat. Kamu mesti buka firman Tuhan. Saudara, ada orang yang ngobrol sama saya. Dia katakan seperti ini, setiap makin hari, kok gue makin males ya baca firman Tuhan. Dia sadar loh, dia makin males, dia makin menurun untuk baca firman Tuhan. Pertama dia sadar, tapi jalan di tempat. Cuman kepingin tapi gak mau. Sadar tapi gak mau keluar. Ya, mau dengar firman Tuhan tapi gak mau mencoba untuk membuka firman Tuhan, bahkan untuk datang dalam mendengarkan firman Tuhan. Ada kesadaran yang selalu ingin cepat mendengar firman Tuhan. Inilah yang dimaksud untuk cepat untuk mendengar. Tidak membuang waktu, mengambil kesempatan untuk mau mendengar. Inilah arti cepat untuk mendengar. Kemudian saudara, cepat mendengar itu bukan hanya dipenuhi antusias, semangat dan lain sebagainya untuk datang. Tapi mendengar dengan telinga. Ya, saya tahu bahwa mendengar itu pasti dengan telinga ya. Nggak mungkin mendengar dengan hidung ya. Atau mendengar dengan mata, itu nggak mungkin. Tapi di sini firman Tuhan katakan mendengar dengan telinga. Telinga rohani. Telinga yang terbuka. Telinga yang peka. Telinga yang siap menangkap firman Tuhan. Telinga yang mau paham dan mengerti firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan bukan masuk ke sini langsung keluar sini. Kalau memang kita mengerti bahwa kita harus punya telinga untuk mendengar. Telinga rohani. Telinga yang sudah diperbaharui. Telinga yang betul-betul kepingin sekali untuk mendengar. Sehingga apa? Rela membuka telinga, peka terhadap firman Allah, siap menangkap firman Tuhan, dan paham dan mau mengerti firman Tuhan. Saudara, saya yakin kita semua datang di tempat ini, semua dengar firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tapi bagaimana firman Tuhan itu masuk ke telinga kiri? Apakah akan keluar ke telinga kanan? Saya nggak tahu. Dan saya nggak mungkin menghakimi. Ada yang tidur yang saya lihat. Tapi bukan berarti dia tidur nyenyak, enggak. Ada orang yang mengamati firman, mendengar firman,
itu sambil merem saudara. Asal jangan kebablasan ya, jangan sampai ketiduran maksudnya gitu ya. Saudara, bagaimana punya telinga yang benar ketika mendengar firman Tuhan. Di dalam satu ibadah, satu momen, saya nggak bilang di gereja ini ya saudara ya. Saya duduk di depan saya, semula saya merasa terganggu saudara. Karena apa? Respon terhadap firman Tuhan, ada seseorang respon terhadap firman Tuhan itu begitu semangat sehingga dia bisa katakan setiap pembicara ngomong tentang firman, dia bisa katakan yes. Yesnya bukan pelan loh saudara. Kalau saya mungkin dalam hati yes God, yes. Kalau dia ini kuat banget ngomongnya, yes. Sampai kaget saya. Terus belum lagi yang mengatakan amin. Itu semua gak salah saudara. Gak salah, tapi itu menjadi satu respon. Seseorang bisa mendengarkan firman Tuhan, begitu dia paham, dia bisa katakan yes God. Atau amin Tuhan. Itu normal saudara ya. Dan kita bisa mempunyai respon yang berbeda-beda ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi ingat kalau kita lihat orang yang lagi tutup mata jangan kira dia tidur. Ya, positiflah terhadap orang itu. Dia bisa-bisa menjadi pendengar yang lebih baik daripada kita yang melek, tapi pikiran kita nggak tahu kemana. Ya. Saudara, mendengar untuk memahami dan mengerti apa yang didengar. Ini penting sekali karena ternyata ada juga orang yang mendengar namun tidak berusaha untuk menyimak dan mengerti. Sehingga begitu dibilang sama keluarganya mungkin, Papa dapat apa firman Tuhan hari ini? Bingung dia. Karena apa? Tidak mau memahami. Tidak mau ikut di dalam bagian dari firman Tuhan yang didengar. Kemudian saudara, di dalam mendengar firman Tuhan, itu perlu sekali persiapan diri. Saudara kalau kita baca di ayat 19b ya sampai seterusnya itu ya, itu Yakobus itu menuliskan hal-hal yang memang inilah yang terjadi dari diri kita. Tetapi lambatlah untuk berkata-kata, lambatlah untuk marah ya. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yakobus mengajar kita. Kalau dengar firman itu harus koreksi diri. Bagaimana supaya kita bisa menghilangkan kebiasaan buruk dalam diri kita untuk segera dibuang. Kehidupan lama kita, paradigma lama kita, mindset kita yang keliru itu harus segera dibuang. Tapi belajar lambat untuk berkata-kata. Saudara kalau seseorang suka kebanyakan berkata-kata, begitu firman disampaikan, dia bisa ngomong sendiri. Ih, apaan sih itu firman lama banget dan lain sebagainya ya. Cepat untuk berkata-kata. Tapi ketika mendengarkan firman Tuhan, itu harusnya kita jangan intervensi. Ya. Kita jangan juga mencela. Kita jangan juga rasa kesal begitu dengerin firman ya. Lambatlah untuk berkata-kata. Meskipun firman Tuhan itu seperti nggak cocok buat kita. Nah saudara, lambat untuk berkata-kata. Dan lambat untuk marah. Banyak orang yang kalau dengar firman Tuhan, padahal hamba Tuhan ini gak tahu kasus saudara ya. Maksudnya apa yang saudara alami, itu dia bisa marah sekali dengarnya. Ini kayak nyinggung gua nih, ini kayaknya ini bener-bener ditodong nih gue dari firman Tuhan itu. Padahal apa? Kalau kita dengar firman Tuhan, kita lambat untuk marah. Kita simak baik-baik, itu firman tuh tepat sekali untuk saya apa enggak. Kalau memang pas sekali kena kepada diri kita, firman Tuhan katakan lambatlah untuk marah. Jangan salahin si pembawa firman. Jangan salahin firman itu juga. Tetapi
di dalam persiapan mendengarkan firman, buang segala yang kotor, buang segala yang jahat. Nah, ketika hal-hal ini masih ada, ini sudah pasti akan menjadi penghalang untuk menerima firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita dapat menerima kebenaran dengan kondisi hati yang tidak benar di hadapan Allah? Dan saya bersyukur salah satu liturgi di GKY sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada kesempatan untuk apa? Kita mengaku dosa, kelemahan kita di hadapan Tuhan. Supaya apa? Firman itu bisa diterima dengan lemah lembut, ya. Firman itu benar-benar bisa menjadi kekuatan dan berkat dan bisa mendarat di dalam hati dengan baik. Dan saudara, kalau kita mendengarkan firman itu secara lemah lembut, ya, menerima, itu otomatis firman itu akan masuk dan tertanam di dalam hati dan berkuasa untuk menyelamatkan jiwa. Saudara, ada satu statement dari seorang teolog, ya, yang bernama David Augsburger. Dia seorang teolog yang semasa hidupnya banyak menulis buku dan sangat bagus sekali, khususnya mendalami masalah pastoral. Dan saya terberkati dengan apa yang dia katakan di dalam statementnya ini. Dia katakan, aku akan menghindarkan diri dari sekedar mendengar apa yang aku harap aku dengar. Atau memakai telingaku hanya untuk mendengar apa yang hatiku senang dan ingin mendengar, atau hanya memperhatikan apa yang pikiranku ingin memperhatikan. Saudara, ketika dalam persiapan firman Tuhan ini, saya dapat tulisan ini, ya. Dan saya berpikir kalau seseorang mau mendengarkan firman atau perintah Allah, itu memang sebaiknya jangan lebih dahulu buat batasan dari diri sendiri, aku maunya sesuai mauku. Ketika firman Tuhan ini akan disampaikan, aku mau ini terjadi sesuai dengan mauku. Aku maunya firman ini menyenangkan hatiku dan aku maunya menyenangkan telingaku. Aku maunya yang sesuai dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiranku. Dikatakan hindarilah hal ini. Biarkan firman Tuhan berbicara secara personal, sesuai dengan keinginan Tuhan untuk kita. Dan pertanyaannya selama ini, bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan? Kalau nggak sesuai, gue tutup aja Alkitab dah. Kalau nggak sesuai, gue buka aja WA. Ya. Kalau nggak sesuai, ya dengerin musik aja. Kalau nggak sesuai, ya keluar aja. Kalau nggak sesuai, tutup rapat-rapat telinga ini. Karena apa? Sudah membatasi diri. Tuhan, aku maunya engkau jawab pergumulanku melalui firman-Mu. Tuhan, aku maunya sesuatu yang menguntungkanku. Begitu Tuhan bilang, bertobatlah, itu marahnya minta ampun. Jadi saudara, kalau kita sudah membatasi diri, kita mau seenaknya dengar firman Tuhan dengan yang menyenangkan telinga kita, itu sangat-sangat harus dihindari. Saudara, bukan sekarang ini sih, dari dulu-dulu ya, udah banyak sekali pemberitaan firman Tuhan yang membuat telinga orang tuh senang dengerinnya. Agak-agak sedikit ada lawak-lawaknya, ya, ada leluconnya, dan ini yang sedang terjadi. Tapi saudara, bukan berarti penyampaian firman Tuhan itu harus dengan kaku gitu, enggak. Tapi betul-betul yang membawa jemaat, membawa setiap yang mendengar itu mengalami lawatan pribadi dari Tuhan, yaitu melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh David Augsburger ini memang betul. Jangan sampai kita membatasi apa yang mau kita dengar ketika firman Tuhan itu disampaikan. Berikan kebebasan bagi Allah melalui pekerjaan Roh Kudus-Nya
untuk menyampaikan apa yang tepat bagi saudara dan saya. Itu yang paling tepat kalau kita mau membaca bagian firman Tuhan ini. Dan saudara, Yakobus tidak hanya mengajarkan jemaat untuk dapat hidup secara benar dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita akan masuk di dalam bagian yang kedua, yaitu bagaimana menjadi pelaku firman. Saudara, di ayat 22 dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, mendengar sudah oke, ya. Taruhlah apa yang disampaikan ketika mau mendengar itu kita sudah lakukan. Tapi di ayat ini, di ayat 22 ini justru mengatakan bukan hanya pendengar saja, tetapi kamu harus menjadi pelaku firman. Yakobus menekankan betapa pentingnya menjadi pelaku firman itu. Mendengar tanpa melakukan firman itu berarti menipu diri sendiri. Artinya apa, saudara? Artinya adalah ketika kita sudah dengar firman, kita hafal firman, kita sudah membaca berulang-ulang kali firman dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita punya catatan-catatan pemahaman kita akan firman. Kita punya komunitas segudang untuk belajar firman. Ini semua sangat-sangat baik. Namun ingat, Yakobus tekankan, jika kita tidak menjadi pelaku firman, maka kita menipu diri sendiri. Kita menipu karena apa? Kita sudah dengar, kita sudah tahu, kita sudah paham tentang firman, tapi kita sendiri gak mau ngelakuin firman itu. Berarti apa? Kau menipu dirimu sendiri. Dan saudara, Injil mencatat bagaimana para pemimpin agama yang menguasai ajaran Taurat Tuhan itu, ya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka pandai untuk mengajar orang lain. Namun mereka tidak melakukannya secara benar. Dan Yesus katakan mereka itu adalah orang-orang munafik. Kita akan menjadi orang yang berpura-pura. Berpura-pura tahu firman Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak ngelakuin firman itu. Kita tidak melakukan perubahan apapun yang diajarkan oleh firman yang kita dengar. Inilah yang disebutkan oleh Yakobus. Engkau menipu diri sendiri. Saudara, di setiap awal persekutuan lansia, di Komisi Kaleb yang Tuhan percayakan buat saya selama ini untuk layani, ada hal penting yang selalu saya ingatkan kepada opa oma ketika memulai persekutuan itu. Yang saya katakan adalah waktu opa oma pulang dari persekutuan Kaleb ini, opa oma tidak akan sama ketika opa oma datang. Ada satu perubahan yang menjadi kerinduan saya sebagai seorang hamba Tuhan untuk melihat para lansia itu mengalami satu perubahan. Jangan anggap orang tua itu gak bisa berubah, saudara. Siapapun kita, dari kecil, dewasa sampai kepada yang tua sekalipun, itu bisa diubahkan oleh firman Allah, oleh kebenaran firman Allah. Artinya apa? Yang ingin saya sampaikan kepada opa oma di Kaleb itu adalah perubahan melalui kebenaran yang mereka dengar. Artinya mereka akan menjadi pendengar dan pelaku firman. Saudara, tujuan akhir untuk menjadi pelaku firman seharusnya menjadi kiat di awal ketika kita mau mendengar firman Tuhan. Sama seperti orang Yahudi yang saya katakan. Mereka tidak berani mendengarkan firman kalau tidak mereka lakukan firman. Dan
tujuan akhir untuk menjadi pelaku firman itu seharusnya menjadi kiat di awal dari diri kita ketika kita mau mendengarkan firman. Jadi saudara, jangan semangat aja untuk mendengar, tapi jadikanlah ini sebagai kiat awal untuk kita menjadi pelaku firman. Supaya apa? Ketika firman itu disampaikan, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita menyelesaikan pendengaran firman Tuhan itu. Dan saudara jangan lupa, kita juga harus minta Tuhan beri kekuatan bagi kita untuk menjadi pelaku firman. Enggak bisa pakai tenaga kita, kekuatan kita, kepintaran kita untuk kita menjadi pelaku firman. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Ada banyak orang yang jatuh di dalam dosa. Karena apa? Tidak minta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman yang sudah dia dengar. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan ataupun rohaniwan, ya, saya sadar bahwa setiap pemberitaan firman yang saya sampaikan itu harusnya sudah menjadi bagian hidup saya untuk saya lakukan. Karena apa? Saya nggak mau. Tuhan katakan, lu menipu diri lu sendiri. Atau Tuhan katakan, lu munafik. Saya takut, saudara. Sehingga ini yang menjadi tantangan yang begitu kuat. Ketika penyampaian firman Tuhan yang dilakukan oleh setiap rohaniwan di tempat ini, yang kami harapkan itu firman berbicara kuat dulu untuk kami pribadi. Sehingga bisa disampaikan kepada jemaat. Dan itu menjadi bagian hidup kita semua. Bukan hanya si penyampai firman. Tapi kita semua bergerak dengan perubahan firman yang kita pelajari bersama. Yang kita dengar bersama. Dan kita menjadi pelaku firman. Nah saudara, Yakobus tadi kalau kita masih ingat dalam pembacaan firman Tuhan. Yakobus memakai analogi manusia yang sedang bercermin. Ya. Cermin itu memang alat yang sangat penting buat kita. Saya yakin 100% saudara nggak akan meninggalkan cermin ketika saudara mau melangkah ke gereja ini. Pasti saudara bercermin dulu kan, ngaca, maksudnya ngaca dulu. Ini udah bagus gak nih penampilan gue? Ya. Ini mukaku udah pas apa enggak nih make upnya? Ya. Rambutku gimana? Cermin itu kesempatan untuk merubah hal yang kurang oke di dalam diri kita. Nah Yakobus memakai analogi ini bahwa cermin, kita bercermin dari firman Tuhan. Jadi ketika ada hal-hal yang mana kita memang mesti rubah, ya, kita mesti dandanin diri kita dengan baik. Kita tahu oh ya ini dalam diriku ada yang buruk nih, yang mesti dirubah. Firman itu menjadi cermin sehingga kita tahu kita harus berubah di dalam hal yang mana gitu. Dan saudara, cermin ini sangat-sangat menolong untuk kita bisa merapikan atau berdandan atau memperbaiki hal yang kurang oke di dalam diri kita. Ingat saudara, gambaran diri kita sudah ada di dalam cermin firman Allah. Kita nggak bisa katakan bahwa kita udah 100% sempurna, tapi kita terus masih diperbarui oleh firman itu. Ayo, seperti kita suka bercermin untuk mempercantik, memperganteng dan lain sebagainya, marilah kita bercermin rame-rame dengan firman Allah yang setiap hari kita dengar, ya, yang setiap minggu kita belajar dan kita mau melakukannya. Saudara, di ayat 25 dikatakan, coba kita baca sama-sama ya, ayat 25, 1, 2, 3. Ya, saudara jangan puas dengan firman yang sudah kita dengar. Tapi belajarlah
untuk meneliti akan firman itu. Jika saudara belum mengerti, bertanyalah, berdiskusilah pada orang-orang yang bisa menjelaskan firman. Mungkin itu ada dalam kelompok core, ya, kelompok komunitas persekutuan di gereja ini. Dan bersyukurlah bahwa kita menjadi pendengar dan pelaku, maka dikatakan apa? Kita akan berbahagia oleh apa yang kita lakukan. Saudara, bagian firman Tuhan ini sungguh-sungguh membawa satu pengertian bahwa meneliti hukum yang sempurna itu gak akan sia-sia. Hukum yang memerdekakan orang dan yang bertekun di dalamnya. Hukum Tuhan melalui firman Allah itulah yang memerdekakan diri kita. Saudara, memerdekakan itu adalah satu hal yang terikat dan ketika dia terlepas itu bisa dikatakan sebagai kemerdekaan. Dan hanya firman yang bisa melepaskan segala ikatan apapun yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan. Dan meneliti firman itu penting. Dan firman itu memerdekakan orang yang bertekun di dalamnya. Jadi saudara kalau baca firmannya, dengar firmannya itu cuman Senin Kemis ya. Maksudnya jarang-jarang. Bagaimana firman itu mau memerdekakan dirimu? Kalau kita sungguh-sungguh mau terlepas, kita mau dimerdekakan dari hal yang mengikat kita, apapun itu, mau dari hobi kita ya, kesenangan kita, kebiasaan kita yang susah sekali untuk berubah, firman itu sanggup untuk memerdekakan. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Saudara, teladan sudah Yesus berikan bagi kita. Yesus Kristus sebagai Sang Firman itu sendiri. Yesus mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan. Dan dia telah menjadi pendengar dan pelaku firman yang begitu sempurnanya. Dan Yesus mengatakan bahwa yang kulakukan adalah yang Bapa kehendaki. Sehingga barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Segala sesuatu yang Yesus lakukan, semua atas keinginan Bapa demi keselamatan manusia. Keselamatan itu adalah tentang Yesus yang taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menjalankan perintah atau firman daripada Bapanya. Firman Tuhan itu enggak cuma didengar oleh Yesus, tapi dia lakukan dengan ketaatan pada Bapanya. Dan dia sendiri adalah firman yang hidup itu. Saudara, ketika Yakobus menuliskan, dengar dan lakukan firman di dalam suratnya hari ini yang kita dengar. Itu bukan karena keduanya penting saudara. Tapi karena itu sudah dilakukan oleh Yesus gurunya, Mesiasnya, Raja di atas segala raja yang dia akui. Dan karenanya dia melayani Tuhan. Dan sebagai murid Kristus, kita semua ada banyak hal yang Tuhan perintahkan buat kita. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah perintah Tuhan sepenuhnya untuk kita baca, kita renungkan dan kita lakukan. Karena itu, Yesus katakan barang siapa yang melakukan perintahku, itu berarti apa? Dia mengasihi aku. Dan apa yang kamu lakukan dalam dunia mengenal bahwa aku ada di dalam kamu, kata Yesus. Bukankah kita juga sebagai murid Kristus dapat meneladani Yesus sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan? Saudara, kita semua udah paham hari ini, oh ternyata mendengar cepat itu seperti ini dan menjadi pelaku itu seperti ini. Tinggal sekarang bagaimana saudara mengeksekusi di dalam kehidupan saudara dan saya juga. Biarlah kita boleh sekali lagi ya, kita boleh menjadi pendengar firman dan jadilah pelaku firman juga.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus yang berbicara untuk kami masing-masing. Hamba-Mu selesai berbicara sampai jam ini. Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus tidak berhenti untuk terus berbicara. Sehingga akhirnya setiap kami mengerti, memahami, dan kami mau melakukan firman Tuhan ini. Mampukan kami ya Bapa untuk kami bisa menjadi pendengar dan pelaku yang benar. Terpujilah Engkau Tuhan, demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.